Assalamualaikum sahabat PBK, jumpa lagi dengan saya di channel yang banyak mengulas pendidikan bahasa kita, Bahasa Indonesia. Sahabat PBK, pembahasan kali ini melanjutkan materi teks laporan hasil observasi di video sebelumnya. Jika sahabat PBK belum menonton video sebelumnya, silakan diklik linknya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi video ini. Sekarang, mari kita lanjutkan materinya. Kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Ada 9 kaidah kebahasaan. Yang pertama, verba, kedua, nomina, 3, afiksasi, 4, kata teknis atau istilah, 5, kalimat definisi, 6, kalimat deskripsi, 7, kalimat simpleks, 8, kalimat kompleks, dan 9, penyajian data. Nah, sahabat PBK, saya tidak mungkin membahas semua kaidah kebahasaan ini dalam satu video, sebab akan terasa panjang materi kita dan sahabat PBK bisa ngantuk nantinya. Saya bahas hanya 4 kaidah kebahasaan, yaitu verba, nomina, afiksasi, dan kata teknis atau kata istilah. Untuk kalimat definisi, deskripsi, simpleks, kompleks, dan penyajian data, akan ada video berikutnya. Pantau terus channel PBK agar sahabat tidak ketinggalan video terbarunya. Kaidah kebahasaan yang pertama, verba. Verba merupakan kelas kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan berupa sifat. Tentunya kita sama-sama tahu kalau ada kelas kata yang menyatakan sifat, itu bukan verba, melainkan adjektiva, atau yang kita sebut juga dengan kata sifat. Nah, sekarang kita lihat ciri dari verba. Yang pertama, verba itu umumnya sebagai predikat dalam kalimat. Yang kedua, verba itu menyatakan suatu kegiatan atau proses. Dan ciri yang ketiga, jika berupa afiksasi, bisa dibubuhkan awalan me, ber, di, dan awalan ter. Atau bisa juga dibubuhkan gabungan awalan dengan akhiran, yaitu me, kan, ber, kan, di, kan, me, i, dan di, i. Mari kita lihat contohnya sahabat. Di sini ada contoh kata dasar lari. Kata lari merupakan verba, sebab kata lari menyatakan perbuatan atau tindakan yang berupa kata dasar. Dari kata dasar berubah menjadi kata imbuhan, sebab telah ditambahkan atau dibubuhkan awalan ber. Jadi kata berlari masih menyatakan perbuatan atau tindakan, sehingga kata berlari merupakan kelas kata verba. Contoh berikutnya ada kata dasar makan yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Jadi kata dasar makan merupakan verba. Kemudian dari kata dasar makan berubah menjadi kata dimakan. Ini telah mengalami proses afiksasi dengan dibubuhkan awalan di. Kata dimakan masih menyatakan perbuatan atau tindakan. Berarti dimakan merupakan verba. Berikutnya ada contoh kata dasar duduk. Kata dasar ini menyatakan perbuatan atau tindakan, sehingga kata duduk masuk dalam kelas kata verba. Dari kata dasar duduk berubah menjadi menduduki. Nah, di sini terdapat gabungan awalan dengan akhiran, yaitu awalan me dan akhiran i. Kata menduduki masih menyatakan perbuatan atau tindakan, sehingga kelas kata ini masuk ke dalam verba. Sekarang kita masuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu nomina. Nomina merupakan kelas kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala benda yang dibendakan. Ciri dari nomina yang pertama, umumnya sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Ciri nomina yang kedua, menunjukkan benda atau yang dibendakan. Ciri nomina yang ketiga, jika berupa afiksasi, bisa dibubuhkan awalan pe, akhiran an, atau awalan dengan akhiran
yaitu awalan pe dengan akhiran an atau bisa juga awalan ke dengan akhiran an. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini saya sajikan tabel, ada nomina dalam bentuk kata dasar dan ada nomina dalam bentuk imbuhan. Kita lihat nomina yang dalam bentuk kata dasar, ada kata Soekarno, Jakarta, angin, dan cahaya. Kemudian nomina yang dalam bentuk imbuhan, ada kata penulis, kecantikan, pencucian, dan riasan. Semua contoh kata ini merupakan nomina sebab menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, perlu diketahui juga sahabat, bahwa setiap kata bisa mengalami perubahan bentuk dan kelasnya. Artinya, dari satu kata dasar itu bisa mengalami perubahan bentuk dan kelasnya ketika mengalami proses afiksasi. Berikut ini saya sajikan contoh kata dasar yang mengalami perubahan bentuk dan kelasnya. Yang pertama ada kata dasar sadar. Kata sadar merupakan jenis adjektiva atau kata sifat. Dari kata dasar sadar mengalami perubahan bentuk sekaligus kelas katanya. Perhatikan dengan baik sahabat, sadar merupakan kata sifat, berubah bentuk menjadi kesadaran yang merupakan kata benda atau nomina. Kemudian berubah lagi bentuknya menjadi menyadarkan yang merupakan kata kerja atau verba. Nah, contoh yang kedua, ketiga, dan keempat ini sama sahabat, bahwa setiap kata bisa mengalami perubahan bentuk dan kelasnya. Coba kita lihat satu lagi contoh yang kedua. Di sini ada kata dasar satu. Satu merupakan numeralia atau kata bilangan. Setelah mengalami proses afiksasi, berubah bentuk menjadi persatuan yang merupakan kelas kata nomina, kemudian berubah bentuk lagi menjadi menyatukan yang merupakan kelas kata verba. Nah, sampai di sini paham ya sahabat, bahwa setiap kata bisa mengalami perubahan bentuk dan kelasnya. Tentu hal ini disebabkan karena adanya proses afiksasi. Sekarang apa itu afiksasi? Mari kita lanjutkan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berikutnya, yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun bentuk dasar kompleks. Berikut ini jenis-jenis afiksasi. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Prefiks merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya. Bentuk prefiks yaitu ada ber, se, me, di, ke, ter, pe, per. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Untuk awalan ber, di sini ada contoh berteman. Kemudian seorang untuk awalan se, dikejar untuk awalan di, keluar untuk awalan ke, dan seterusnya. Contoh ini adalah bentuk contoh dari prefiks. Untuk contoh kalimatnya sebagai berikut. Pak Mono seorang guru. Nah, di sini ada bentuk prefiks se yang dibubuhkan pada kata dasar orang. Jadi, awalan se ditambah kata dasar orang berubah menjadi seorang. Jenis afiksasi yang kedua yaitu infiks atau yang kita sebut juga dengan sisipan. Sisipan merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Bentuk infiks atau sisipan yaitu L, R, M, in. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Di sini ada kata gelembung. Kata gelembung telah mendapatkan proses afiksasi berupa infiks yang pertama yaitu L. Kata dasarnya yaitu gembung. Setelah mendapatkan proses infiks, kata dasar gembung berubah menjadi gelembung. Contoh berikutnya ada kata gerigi yang diambil dari kata dasar gigi. Kemudian kemuning diambil dari kata dasar kuning. Dan yang terakhir kinerja diambil dari kata dasar kerja.
Nah, sahabat PBK, yang paling penting pada bentuk infix atau sisipan yaitu bagaimana cara membubuhkan infix pada kata dasar. Karena berupa sisipan, posisi infix harus masuk dalam kata dasar. Artinya, posisinya bukan di awal dan bukan di akhir, tetapi di tengah. Atau lebih tepatnya, setelah satu huruf dari kata dasar tersebut. Contohnya ini sahabat, pada kata kinerja dengan kata dasar kerja, nah satu huruf ini maksudnya huruf K. Setelah satu huruf K ini dibubuhkan infix in. Kata kerja setelah dibubuhkan infix in, dia berubah menjadi kinerja. Berikut ini contoh kalimatnya. Kinerja pengurus OSIS sangat bagus dan inovatif. Berikutnya jenis afiksasi yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran. Akhiran merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di bagian akhir bentuk dasarnya. Bentuk sufiks atau akhiran yaitu i, kan, nya, an. Contohnya pada kata dasar temu dibubuhkan akhiran i menjadi temui. Contoh selanjutnya pada kata dasar tinggal dibubuhkan akhiran kan menjadi tinggalkan. Kemudian pada kata dasar kotor dibubuhkan akhirannya menjadi kotornya. Pada kata dasar lukis dibubuhkan akhiran an menjadi lukisan. Berikut contoh kalimatnya. Pak Mono memandang lukisan di samping lemari. Jenis afiksasi yang terakhir yaitu konfiks atau gabungan. Konfiks merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan berupa awalan dan akhiran pada bentuk dasarnya. Berikut bentuk konfiks, ada awalan ke dengan akhiran an, kemudian awalan me dengan akhiran kan, awalan di dengan akhiran kan, dan seterusnya. Nah, contohnya pada kata dasar merdeka. Di sini dibubuhkan awalan ke dan akhiran an menjadi kemerdekaan. Berikutnya kata dasar mati. Dibubuhkan awalan me dan akhiran an menjadi mematikan. Dan contoh seterusnya ini bisa sahabat PBK lihat sendiri, contoh dari konfiks atau gabungan. Kemudian contoh dalam bentuk kalimatnya, akibat krisis ekonomi, pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Perhatikan pada kata pendapatan, kata ini merupakan konfiks yang berupa kata dasar dapat, kemudian dibubuhkan awalan pe dan akhiran an. Sehingga dari kata dasar dapat berubah menjadi konfiks pendapatan. Sahabat PBK, perlu saya sampaikan juga, selain keempat jenis afiks tersebut, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks, terdapat juga jenis afiks yang bersumber dari penyerapan bahasa asing. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah afiksasi bahasa asing. Misalnya ada afiks man, wan, isme, isasi, wi, iya, dan lain-lain. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada kata dasar sastra, dibubuhkan afiks wan menjadi sastrawan. Kemudian ada kata dasar seni, dibubuhkan afiks man menjadi seniman. Selanjutnya ada kata dasar nasional, legal, dunia, alam, dan muslim. Semua kata dasar ini telah mendapat proses afiks penyerapan dari bahasa asing. Untuk lebih jelasnya mengenai afiks yang bersumber dari penyerapan bahasa asing, nanti akan ada videonya yang khusus membahas afiks ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan kaidah teks laporan hasil observasi yang keempat. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata teknis atau istilah. Kata teknis merupakan kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian tertentu. Maksudnya, setiap bidang keahlian memiliki istilah sendiri pada bidang keahlian tersebut. Sehingga kata yang sama bisa lain maknanya jika digunakan pada bidang keahlian yang berbeda. Contohnya sebagai berikut, pada bidang pertanian itu ada kata yang sering digunakan yaitu agraris, benih, kompos, hama, pestisida, dan lain-lain.
Berikutnya pada bidang kesehatan, ada kata teknis yang sering digunakan yaitu infeksi, opname, kronis, diagnosis, dan lain-lain. Kemudian pada bidang militer, ada kata teknis yang sering digunakan yaitu detasemen, infanteri, komando, resimen, dan lain-lain. Nah, perhatikan kembali sahabat, kata yang sama bisa lain maknanya jika digunakan pada bidang keahlian yang berbeda. Berikut contohnya, pada bidang pertanian ada kata benih dan pada bidang kesehatan ada kata benih. Kedua kata ini merupakan kata dasar yang sama tetapi digunakan pada bidang keahlian yang berbeda dan maknanya pasti berbeda pula. Contoh selanjutnya pada bidang kesehatan ada kata operasi. Kemudian pada bidang militer juga sama, ada kata operasi. Kedua kata ini memiliki bentuk dasar yang sama tetapi digunakan pada bidang keahlian yang berbeda dan pastinya memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Nah, sahabat PBK, baru 4 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang saya bahas. Sudah panjang videonya kan? Jadi pembahasan saya cukupkan sampai di sini. Untuk kaidah kebahasaan yang berikutnya, tunggu video selanjutnya ya sahabat. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang agar kita bisa sama-sama berbagi ilmu dan mendapatkan pahala kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.